kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, yes, come on. Kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu Are you ready? Come on! Yeah! Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin, haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Mari kita bersama-sama merayakan kebangkitan, memberikan kemenangan bagi setiap kita. Haleluya. Jemaat Tuhan dimanapun berada, katakan bersama, My Savior, My Savior, Redeemer, lift me from the miry clay, Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you get me from the everlasting to the world we live. Father's only Son, my Savior, my Savior, Redeemer, lift me from the miry clay, Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you can lead, everlasting. Hallelujah, to the world we live, Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You open the way for the Lord to live again. Hallelujah. For all you done. My Savior, Redeemer, lift me from the mighty clay, Almighty, forever, I'll never be the same, 'cause you can lead.
bersyukur bagi Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut. Oleh kebangkitan Kristus, kami mengalami kemenangan. Oleh kebangkitan Kristus, kami mendapatkan pengharapan. Oleh kebangkitan Kristus, kami mendapatkan jalan. Oleh karena Engkau Tuhan yang sanggup, Tuhan yang tidak pernah gagal. Engkau Tuhan yang perkasa. Haleluya. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku minta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Hey, Tuhan ada di pihak kita. Amin. Di pihak kita, Dia buka jalan, jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Yes Lord, Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Bersamanya, Dia akan menjaga, takkan meninggalkan. Amin. Takkan meninggalkan, dan tangannya kan terus menjaga. Takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Dan bangkit, Kau bangkit Yesus. Yes Lord, Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa. Haleluya. Selamanya Tuhan, Kau sanggup. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Selamanya Tuhan, Kau sanggup. Kau Tuhan yang sanggup, Kau Tuhan yang perkasa, Kau Tuhan yang memberikan kemenangan. Kau mengalahkan maut, Kau bangkit dan hidup, Kau berikan pengharapan. Haleluya, haleluya. Sorak kemenangan, haleluya. Sorak kemenangan. Dengan iman kami mau katakan, dan bangkit mengalahkan maut.
Selamat hari Minggu Jemaat MDC yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di dalam ibadah secara online MDC Surabaya. Selamat bergabung juga untuk semua rekan-rekan atau jemaat yang berada di luar kota Surabaya, di luar pulau, bahkan mungkin juga di belahan dunia yang lain. Selamat datang, selamat beribadah di MDC Surabaya secara online. Bapak Ibu, MDC Surabaya dan semua satelitnya juga sudah membuka ibadah secara tatap muka atau ibadah on-site. Untuk informasi secara detail Bapak Ibu bisa melihat di dalam warta jemaat ataupun melalui WhatsApp MDC Hotline. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya ingin menguatkan setiap kita dengan Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Biarlah ayat ini, Filipi 4 ayat yang ke-13, menjadi kekuatan kita bersama. Menghadapi hari-hari yang sulit ini, mari dengan iman kita katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kita mau masuk ke dalam ibadah dengan penuh sukacita, percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami percaya bahwa segala perkara yang sedang kami hadapi, segala kesulitan yang sedang kami hadapi, segala masalah yang sedang kami jalani, kami percaya bahwa kami dapat menanggungnya karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan kami akan melihat jalan keluar dari setiap masalah kami. Kami mau beribadah pagi hari ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Akhir-akhir ini kita ada di kondisi di mana orang-orang merindukan tempat yang tenang, tempat yang aman, tempat yang damai. Padahal the safest place on earth and heaven above is the presence of the Lord Himself. Apakah itu yang kita cari akhir-akhir ini? Atau sepanjang hidup kita, apakah kita mencari hadirat Tuhan? Dan mari hari ini bersama-sama kita, bersama-sama mencari tempat aman tersebut di dalam hadirat Tuhan. Oh, haleluya. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Kita nyanyikan bersama-sama. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Oh,
lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada jalan 1000 hari jauh dalam hadiran-Mu Yesus. Oh, haleluya. Seperti itu juga doa kami Tuhan, bahwa lebih baik satu hari diam di dalam pelataran-Mu, berada dekat dalam dekapan-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu saja kami aman, damai sukacita ada bersama kami. Terima kasih Bapa atas hadirat-Mu di tempat ini, dan juga di tempat dimanapun orang-orang melihat. Dan biarlah hadirat-Mu sendiri yang tinggal terus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat, siap untuk memuji Tuhan? Haleluya, let's go, let's do this. Hit it. Let's go, let's go. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Hey! Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yeah. Oh. Yesus, Yesus. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu
Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menemukan kekuatan. That's why we love to worship You, Lord. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Pada waktu kami menyembah-Mu. Rasakan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita pada waktu kita masuk dalam hadirat-Nya. Roh Kudus hadir. Let your spirit, Lord. Let your spirit fill this place. Sweet spirit fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we worship you, let your spirit
worship you Lord. Dimanapun kami berada Tuhan, kami ingin selalu di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan berbicara dari firman Tuhan, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam kasih-Nya Tuhan dan kasih-Nya manusia. Grow in favor in the sight of God and man. Apa itu favor? Favor itu kemurahan, kasih, kebaikan. Setiap kita dalam kehidupan kita pasti pengen ya mendapatkan banyak kemurahan, banyak kebaikan. Bahkan mungkin kalau kita lihat orang-orang sekeliling kita mikir, loh orang itu kok enak ya hidupnya ya. Kemana aja rasanya dia diperlakukan dengan baik. Dia hidupnya nyaman gitu ya. Rasanya Tuhan sayang sama dia luar biasa. Favor itu ada sedikit nilai pilih kasihnya lah gitu ya. Kalau kita lihat ada orang itu lebih dipilih kasih dibandingkan orang-orang lain. Seperti Yusuf di dalam keluarganya, sama papanya dia disayang lebih daripada yang lain. Seringkali kita lihat orang juga seperti itu. Dia itu rasanya diperlakukan spesial loh. Tapi seringkali kita mikirnya gini, oh mungkin gara-gara dia kaya. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa kekayaan itu ya bisa, tapi bukan hal yang mutlak untuk seseorang mendapatkan kasih yang lebih daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat kekayaan seseorang manusia bisa. Saya masih ingat ada satu iklan obat yang bilangnya orang pintar itu minumnya tolak angin. Tapi orang bejo itu minumnya bintang 7. Saya tidak mengendorse produknya, tapi saya senang apa yang dituliskan. Kalau saudara disuruh milih mana? Pilih pinter atau pilih bejo? Saya pilih bejo, artinya kalaupun saya tidak pinter, tapi kemana-mana saya selalu beruntung. Bukankah itu yang kita mau? Tapi satu hal yang menarik adalah sebenarnya favor itu bisa bertambah di dalam kehidupan kita. Ayo kita lihat ayat selanjutnya. Lukas 2 ayat 52 mengatakan, dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Semakin itu menunjukkan terus bertumbuh di dalam kasih-Nya Bapa kepada dia, Tuhan kepada dia, dan juga manusia kepada dia. Jadi Tuhan itu menceritakan ada dua macam favor, favornya yang dari Tuhan dan favor yang daripada manusia. Ada ayat lagi di kitab Amsal yang mengatakan di Amsal 3 ayat 3 dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Menarik sekali bahwa di dalam ayat-ayat ini diceritakan bahwa ada favor, ada kasih, ada penghargaan bukan hanya dari Allah, tapi juga dari manusia. Kalau saudara pilih mana? Hanya dikasihi Tuhan atau dikasihi Tuhan dengan manusia? Tuhan tidak mengatakan bahwa orang yang dikasihi Tuhan pasti dibenci manusia, sama sekali tidak. Justru ayat ini menunjukkan bahwa Yesus pun dia bertumbuh di dalam kasih daripada Allah serta manusia. Jadi kita ini pun bisa belajar dari sana bahwa kasih itu bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita. Favornya Tuhan bisa bertumbuh, favornya manusia di dalam hidup kita juga bisa bertumbuh. Saya nggak tahu, saudara mau nggak dikasihi oleh Tuhan dan manusia? Atau saudara bilang, nggak usah wis, nggak usah. Saya cukup dikasihi Tuhan, nggak dikasihi manusia, nggak apa-apa. Berapa banyak dari kita akhirnya iri? Berapa banyak akhirnya kita ini mangkel? Berapa banyak dari kita ini akhirnya kepahitan? Kenapa? Karena kita melihat ada orang diperlakukan lebih baik daripada kita. Tapi kita hari ini mau belajar dan kalau kita perhatikan sungguh-sungguh apa yang firman Tuhan ajarkan,
maka seperti yang tadi dikatakan, kita akan bertumbuh di dalam kasih dan penghargaan di hadapan manusia, di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dua-duanya kita butuhkan. Bagaimana kita bisa mendapatkan favor lebih di dalam hidup kita? Ayo kita lihat. Yang pertama, yang tidak boleh kita lupa yaitu kita berdoa. Minta kepada Tuhan sumber segala kasih, sumber segala favor. Supaya Tuhan itu memberikan favor lebih dalam kehidupan kita. Semakin kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, semakin besar favor yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita belum pernah berdoa minta firman Tuhan katakan, karena Tuhan itu memberi dengan tidak menahan-nahan. Kalau kita merendahkan diri, mencari Dia dengan segenap hati, mencari Dia dengan sungguh-sungguh, pastilah favor itu diberikan kepada kita. Kita bukan dapat favor karena kita layak sebenarnya. Kita ini dapat favor karena Tuhan itu murah dalam hidup kita. Tuhan itu sayang sama anak-anaknya. Dia katakan bahkan ketika kita masih berdosa, Dia mati untuk kita. Kalau Tuhan berikan anaknya pada waktu kita masih berdosa, apalagi yang Dia akan tahan-tahankan. Berkat hadiah yang terbesar Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Jadi kalau hari ini saudara merasa hidup saudara kurang favornya Tuhan, orang lain dapat favor kita kurang, yang pertama yang kita bisa lakukan adalah sungguh-sungguh berdoa. Ambil waktu untuk berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan aku mau hidupku ini dipenuhi dengan favor Tuhan. Supaya semua orang bisa melihat bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupanku. Tapi kita juga mau berdoa sama Tuhan supaya Tuhan berikan favor dari manusia kepada kehidupan kita. Sehingga kemanapun kita pergi, jalan terbuka. Kita diperlakukan orang dengan baik. Kita mendapatkan kemurahan kebaikan orang-orang di sekeliling kita. Supaya kita nggak perlu sakit hati, iri hati, lihat orang lain diperlakukan lebih baik. Ada satu ayat yang menarik, yang seringkali kita baca dan kita salah artikan. Diambil dari 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Ayat ini menceritakan ketika itu Saul mulai meninggalkan Tuhan, dan Tuhan mengatakan kepada Samuel untuk mencari penggantinya Saul. Dan disuruhnya dia pergi ke rumah Isai. Di rumah Isai dia bertanya sama Isai untuk anak-anaknya dipanggil. Karena salah satu dari anak Isai itu akan diangkat oleh Tuhan untuk menggantikan Saul. Ketika anak yang pertama datang namanya Eliab. Eliab ini tinggi besar, perawakannya gagah, saudara, maco sekali, ganteng lagi. Langsung Samuel bilang, pasti inilah yang Tuhan akan pilih. Kemudian ayat yang tadi kita baca, Tuhan mengingatkan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan, karena Tuhan melihat hati, manusia melihat tampilan. Lalu bagaimana saudara mentafsirkan ayat ini? Bisa dua macam, saudara. Yang paling penting apa yang Tuhan lihat. Betul sekali, saudara. Yang kedua, yang sering kali orang salah mengatakan, apa yang dilihat manusia itu enggak penting. Apakah betul itu yang dimaksud? Ini kan satu perbandingan yang Tuhan katakan bahwa manusia melihat yang di luar, Tuhan melihat yang di dalam hati. Bukan berarti yang dilihat manusia itu enggak penting. Seperti ayat yang mengatakan kalau engkau mengasihi orang tuamu lebih daripada aku, engkau tidak layak untuk mengikut aku. Apakah Tuhan mengajarkan supaya kita membenci orang tua? Tidak menyayangi orang tua? Sama sekali tidak. Tapi perbandingan itulah yang Tuhan berusaha sampaikan kepada Samuel. Bahwa yang paling penting itu bukan yang di luar, yang di dalam yang paling penting. Hati itu yang paling penting. Tapi tidak meniadakan bahwa yang dilihat orang itu juga penting. Coba bayangkan kalau saya hari ini menyampaikan firman kepada saudara, dan saya pakai baju robek-robek, apakah itu mengganggu?
Harusnya kan saya bisa bilang, yang penting kan hati saya cinta sama Tuhan. Tapi bagi saudara, saudara akan sangat terganggu karena tampilan yang mungkin tidak sepantasnya. Jadi saya boleh katakan, coba kita pikirkan ulang. Jangan-jangan kita hanya setiap kali dikatakan bahwa orang memberitahu kita bilang, yang penting Tuhan lihat hatiku. Yang penting Tuhan tahu hatiku. Orang-orang yang ngotot seperti itu biasanya dijauhi orang. Kenapa? Karena dia hanya mau bilang bahwa yang penting Tuhan tahu, orang lain tahu nggak penting. Saudara, kalau saudara mau dapatkan favor dari Tuhan dan dari manusia, saya mau beritahu, jaga hatimu kudus di hadapan Tuhan. Tapi jaga juga cara penampilan dan sikap kita di hadapan manusia. Ayo kita lihat apa aja yang kita bisa lakukan untuk supaya kita bisa bertumbuh di dalam favor, bukan hanya di hadapan Allah, tapi juga di hadapan manusia. Yang kedua, yang pertama tadi berdoa, nggak boleh tidak, saudara. Yang kedua adalah karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Apakah kita ini memperlihatkan karakter Kristus? Karakter ini Tuhan lihat hati, tapi karakter itu dinikmati oleh orang-orang sekeliling kita. Kalau ada orang ngotot bahwa yang penting hatiku, caraku memperlakukan orang enggak penting, karakter itu enggak penting, ya enggak salah. Kita mungkin mati tetap masuk surga, saudara. Kenapa? Karena Tuhan mati menebus dosa-dosa kita, mungkin enggak ada hubungannya dengan bagaimana kita diterima orang atau tidak. Tapi jelas orang-orang akan meninggalkan kita. Di Matius 5 diceritakan tentang ucapan bahagia. The Beatitudes, beautiful attitude, saudara. Hal-hal yang harusnya dikeluarkan dari kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, supaya orang-orang percaya ini bisa melihat karakter Kristus, bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Ada kerendahan hati, ada juga murah hati, ada juga sifat pembawa damai, ada juga melakukan kebenaran meskipun dia harus dianiaya. Saudara, saya percaya kalau kita ini selalu hanya bilang yang penting Tuhan, yang penting Tuhan. Jangan-jangan ada kesombongan dalam hati kita yang tidak mau dikoreksi oleh orang lain. Kita hanya bersembunyi di balik kata-kata yang penting Tuhan tahu hatiku. Aku ngomong kasar nggak apa-apa, yang penting Tuhan tahu hatiku. Ya memang Tuhan tahu hati kita, tapi orang nggak bisa lihat hati kita. Kita butuh kerendahan hati, kita perlu memperlihatkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Orang yang mudah tersinggung adalah sebetulnya orang yang egois, orang yang tinggi hati. Sedikit-sedikit dia tersinggung. Saya percaya ketika kita menerima Kristus, dan Yesus hidup di dalam kita, ada hal-hal yang Tuhan mulai dealing atau mulai bicara dengan kita supaya kita berubah. Saya percaya ketika kita berubah, lingkungan juga berubah. Ketika kita karakter kerendahan hati itu keluar dari kehidupan kita, orang-orang bisa menerima kita lebih baik. Banyak orang merasa bahwa orang lain memperlakukan dia nggak baik dan menyalahkan orang-orang lingkungannya. Orang tidak ada yang mau dekat sama aku. Kita berdoa sama Tuhan supaya orang-orang mau dekat sama kita. Tapi jangan-jangan kita nggak memperlihatkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Orang ngomong sedikit kita tersinggung. Orang ngomong sedikit kita marah. Orang ngomong sedikit terus kita terus menyerang orang lain. Hati-hati. Karena kita bisa kehilangan kesempatan untuk dikasihi orang. Orang-orang mencari karakter itu di dalam kehidupan kita. Apakah kita ini seharusnya kan pembawa damai? Apakah kita ini hidup hari-hari kita banyak damainya atau banyak ekernya? Ayo coba kita pertimbangkan. Banyak mana kira-kira? Lebih banyak damainya atau lebih banyak ekernya atau marah-marahnya? Kalau kita ini sering di dalam hari-hari kita marah sama orang,
Kita bisa bilang, wah salahnya mereka memangnya. Bisa saudara. Tapi kan dikatakan kita ini pembawa damai. Pembawa damai. Artinya dalam keadaan yang tidak baik pun karena ada kita ada damai. Jangan-jangan karena ada kita nggak pernah ada damai. Bukan pembawa damai namanya, pembawa onar nanti jadinya. Saya percaya orang yang sifatnya pembawa damai, kemanapun dia pergi, dia diterima dengan baik, dia diperlakukan dengan baik. Mari kita mulai memperhatikan karakter, supaya karakter ilahi itu muncul di dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan itu sayang sama kita, dan Tuhan juga bisa buat orang-orang sekeliling kita sayang sama kita. Grow in the favor of God and man. Mari coba pikirkan ya bagaimana kita mengembangkan karakter kita. Yang ketiga, kita harus punya value, punya nilai saudara. Di dalam hidup ini kita nggak bisa hanya memaksakan orang untuk senang sama kita. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk memberi gaji yang besar kepada kita. Kita nggak bisa memaksakan orang memberikan jabatan kepada kita. Harus ada nilai value yang kita tunjukkan dalam hidup kita supaya hidup kita bisa jadi lebih baik. Seringkali kita pikir hanya dengan berdoa maka berkat itu turun. Saya percaya mujizat, saya percaya Tuhan menurunkan berkat. Tapi kalau hidup ini tidak memberikan nilai, tidak membawa nilai-nilai yang baik, maka seringkali berkat itu jadi terhambat. Bukan karena Tuhan tidak mau memberkati hidup kita, tapi kita memilih jalan yang salah. Nilai seperti apa yang kita bicarakan di sini? Misalnya skill, keahlian. Ada orang punya keahlian menyanyi dan dia asah keahliannya dan dia diterima oleh orang banyak. Kita bisa bilang gini, kenapa ya dia diperlakukan lebih baik dari saya? Ada orang punya keahlian main musik. Dan karena keahliannya dia diterima, dia diberikan panggung untuk tampil. Kita bisa bilang gini, orangnya kurang rohani. Kenapa kok diperlakukan lebih? Karena nilainya lebih. Rohani atau tidak bukan kita yang menilai. Kita rohani atau tidak, Tuhan yang melihat. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain dan merasa kita lebih rohani. Itu kesombongan. Oh, aku baca firman lebih dari dia, ngapain kok dia yang dimunculkan? Harusnya aku. Ya, sikap seperti itu membuat kita ditolak di mana-mana. Mari kita tingkatkan skill kita apapun. Di dalam pekerjaan, orang yang punya skill, punya keahlian dibayar lebih. Mungkin saudara berdoa di rumah, minta Tuhan menggerakkan hati bosnya supaya berikan gaji lebih. Itu hal yang baik, karena tadi saya sudah katakan berdoa. Tapi yang kedua, tanggung jawab kita apa? Apakah kita mengembangkan skill kita? Kalau kita tidak mengembangkan skill kita, maka perusahaan melihat kalau orang ini digaji lebih besar, pemborosan. Kenapa? Tidak memberikan timbal balik yang sesuai. Saya pakai gambarnya timbangan, saudara. Kalau kita ini ditimbang, skill, kontribusi kita, kualitas kerja kita, tampilan kita. Apakah perlu timbangan yang besar atau cukup timbangan yang kecil? Apakah bobotnya berat atau bobotnya ringan? Semakin ringan bobot value yang kita bisa berikan, semakin kecil respon orang terhadap kehidupan kita. Kita nggak bisa bilang, loh nggak boleh dong orang memperlakukan aku gitu. Aku kan kita sama-sama anak Tuhan. Loh ya memang iya, saudara tetap dikasihi sebagai saudara seiman, tapi belum tentu dikasih gaji yang besar. Nilai itu penting, tampil rapi itu penting. Kalau saudara merasa bahwa tampil rapi nggak penting, yang penting Tuhan lihat hati, tampilan hanya dilihat manusia, ya jelas orang tidak mau menerima kita. Saudara, pernah nggak saudara bangun pagi langsung berdoa kepada Tuhan? Belum sikat, belum mandi. Pernah kan ya? Kira-kira ditegur nggak sama Tuhan? Tidak. Karena Tuhan yang dilihat hati.
Coba saudara cari kerja, mau interview, nggak usah mandi, nggak usah sikat. Kira-kira diterima nggak saudara? Jelas tidak. Mungkin saudara bilang, tapi aku berdoa sungguh-sungguh minta mujizat. Ya mungkin bisa aja mujizat terjadi, tapi kecil kemungkinannya. Kenapa sih kita nggak mau menjaga tampilan lebih baik? Nggak ada dosanya untuk orang tampil lebih baik. Saya percaya semua itu kan usaha yang kita berikan, membawa nilai yang lebih. Apakah kalau ada kumpul-kumpul kita datang? Bagaimana reaksi orang ketika kita datang? Apakah membuat semua orang lebih sukacita? Atau kedatangan kita membuat semua orang mulai rasan-rasan? Kita bisa marah loh. Aku datang kok dirasan-rasani. Semua yang kita terima itu merupakan hukum dari sebab akibat. Nggak ada asap yang tiba-tiba muncul tanpa adanya api. Respon orang kepada kehidupan kita tergantung bagaimana kita membawakan diri di satu tempat. Saya percaya skill, keahlian, value, hasil kerja itu menentukan masa depan kita, menentukan bagaimana orang bereaksi kepada kehidupan kita. Misalnya saudara punya teman segereja, anak Tuhan, rajin pelayanan saudara. Dia punya toko, tapi tokonya itu barangnya nggak lengkap. Tokonya panas, tokonya gelap, dan barangnya berserakan penuh debu. Di sebelahnya ada toko saudara, yang pemiliknya bukan anak Tuhan. Tokonya terang, barangnya lengkap. Semuanya tertata rapi. Ada AC-nya dingin. Saudara belanja yang mana? Ayo jujur, kira-kira belanja yang mana? Oh enggak apa-apa, ini berdebu, mahal, berserakan. Wah karena dia teman seiman saya beli sana. Apakah seperti itu saudara? Saya kok ragu ya, kemungkinan tidak saudara. Ya sekali-sekali bolehlah ya. Tapi terus-terusan kan kita juga enggak mau. Padahal teman tadi mungkin dia berdoa sama Tuhan supaya Tuhan mencurahkan banyak berkat dalam hidupnya. Tapi kalau dia tidak mau berubah, tidak memberikan nilai lebih, maka mungkin dia akan growing in the favor of God, but for sure not growing in the favor of man. Sudah pasti dia bisa mendapatkan karena cintanya sama Tuhan, dia mendapatkan favor lebih dari Tuhan, tapi jelas tidak dari manusia. Kalau saudara sudah ketemu Tuhan di surga, memang Tuhan segala-galanya. Tapi kalau saudara masih di bumi, mau hidup yang baik di bumi, you need to grow in favor of God and man. Dua-duanya kita butuhkan. Mana yang lebih penting? Oh ya jelas Tuhan. Jelas Tuhan. Saya nggak bilang bahwa sama. Tapi hidup ini jadi lebih baik. Respon orang jadi lebih baik ketika kita memberikan nilai yang lebih baik. Yang keempat, hanya karena nomor yang keempat nggak berarti nggak penting. Justru yang nomor 4 ini salah satu yang paling penting. Yaitu giving honor to God and man. Dua-dua saudara. Memberikan hormat kepada Allah dan kepada manusia di sekeliling kita. Kalau saudara mau dapat favor dari Tuhan dan manusia, pastikan hidup kita ini menghormati Tuhan dan menghormati manusia. Tanpa itu kita nggak bisa bertumbuh di dalam favor dari Tuhan dan manusia. Menghormati, menghargai. Honor itu menghormati, menghargai. Esensi yang paling penting, yang nomor 1 di dalam menghormati, yaitu kerendahan hati, saudara. Apakah kita ini orangnya egonya tinggi, merasa paling baik, merasa paling rohani. Hal-hal itu menjadi penghalang terbesar untuk bisa menghormati dan menghargai orang lain. Apakah kita merasa bahwa kita paling dekat sama Tuhan? Nggak ono sing dekat sama Tuhan, aku paling dekat sama Tuhan. Saudara, dekat sama Tuhan itu karena kemurahan Tuhan. Nggak perlu kita bangga-banggakan, tonjol-tonjolkan. Kamu nggak serohani aku loh. Kesombongan itulah yang membuat kita jatuh. Orang yang meninggikan diri pasti direndahkan. Menghormati seseorang adalah memberikan nilai yang tinggi bagi orang lain. Kalau kita meninggikan orang, orang akan juga menghormati kita.
Kalau kita tidak memberikan nilai yang tinggi sama orang, kita menganggap dia lebih rendah dari kita, orang itu pun tidak akan menghormati kita. Apakah saudara merasa saudara dihormati orang-orang lain? Saudara mungkin bilang begini, orang-orang lu tidak ada yang hormat sama aku. Jangan-jangan kita pun jarang memberikan hormat sama orang lain. Lu kok tidak ada ya yang pernah muji-muji aku? Jangan-jangan kita juga nggak pernah muji orang lain. Saya percaya apa yang kita tabur itu bertumbuh, satu hari pasti kita tuai. Saudara mau lebih dihormati orang, hormati orang. Saudara mau lebih ditinggikan, tinggikan orang lain. Kalau saudara mau ngomong didengarkan, pada waktu orang lain ngomong, tolong didengarkan. Kalau saudara mau pendapat saudara dihargai orang, hargai pendapat orang. Jangan sampai karena kesombongan kita, orang baru ngomong, kita langsung berprasangka buruk. Kita langsung menolak, kita langsung tersinggung. Kita langsung merasa bahwa orang lain itu enggak rohani, enggak tahu Tuhan, enggak kenal Tuhan. Maka orang akan memperlakukan kita sama seperti itu. Seperti pantulan bola, semakin kita lemparkan lebih keras, pastilah kembalinya lebih keras kepada kita. Kalau kita melemparkan hal-hal yang baik kepada orang, jelas itu pula yang akan kita terima. Kita akan terima hal-hal baik dalam hidup kita. Coba kalau saudara nggak percaya, banyak senyum sama orang. Orang pasti juga tersenyum kepada saudara. Kalau saudara merengut terus, ya orang merengut sama kita. Jadi mari kita hormati orang lain, kita hormati Tuhan, supaya apa? Supaya favor-nya Tuhan itu bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Ada satu cerita yang menarik di Alkitab. Ayub yang kemudian sedang dicobai oleh setan dan akhirnya dia kehilangan keluarganya, kehilangan kekayaannya, kehilangan kesehatannya. Dia punya 3 teman baik namanya Elifas, Bildad, dan Sofar. Ketiga teman baiknya ini kemudian memberikan kuliah, saudara. Memberitahu pasti si Ayub ini dosanya besar, nggak mungkin Tuhan salah, ini memang hukuman dan lain sebagainya. Puluhan pasal bercerita tentang teman-temannya bagaimana bahasa sekarangnya ini bully si Ayub ini ya, dibully habis-habisan, diberitahu bahwa kamu nggak rohani, kamu pasti punya dosa dan lain sebagainya. Di akhir daripada kitab Ayub, di pasal yang terakhir, Tuhan bilang begini sama teman-temannya, sama Bildad. Bildad, dan kasih tahu 2 temanmu, aku marah kepada kalian. Aku marah. Karena apa yang kamu sampaikan kepada Ayub itu bukan tentang aku. Dan kalau Ayub tidak mendoakan kamu tidak dapat pengampunan. Bildad baru sadar, Tuhan marah loh ya. Kalau Tuhan marah itu mengerikan, saudara. Hari-hari ini ketika saya membaca, jangan-jangan kita ini sudah berdoa banyak untuk masalah yang kita hadapi. Mungkin di pekerjaan, mungkin di dalam hubungan, mungkin di dalam kesehatan, mungkin di dalam relasi. Jangan-jangan seperti yang Tuhan katakan kepada Bildad, Sofar, dan Elifas, kita perlu datang kepada orang yang kita paling sering serang, yang paling sering kita kuliahi, yang paling sering kita salah-salahkan, untuk minta kita didoakan supaya Tuhan mengampuni kita dan memulihkan keadaan kita. Coba kita pikirkan, kita berdoa rasanya Tuhan tidak jawab. Orang lain dapat jawaban, kita nggak dapat jawaban. Jangan-jangan Tuhan bilang, kamu perlu merendahkan diri. Datang kepada orang-orang yang kamu anggap lebih salah, lebih jelek, lebih nggak rohani, yang terus-menerus kamu serang. Minta pengampunan, minta didoakan. Baru aku akan memulihkan keadaanmu. Ketika saya baca itu, ada rasa takut masuk dalam hati saya. Seringkali kita merasa lebih baik, tapi belum tentu Tuhan lihat kita lebih baik. Kita merasa Tuhan lihat hati yang bersih, Tuhan katakan, hatimu banyak sampahnya, harus dibersihkan. Penuh kemarahan, penuh kejengkelan, penuh iri hati.
penuh kesombongan, harus dibersihkan. Datang kepada orang yang kita serang. Tundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Minta kemurahan Tuhan turun atas kita. Saya mau tutup dengan sebuah cerita tentang Pineapple Story. Seorang misionaris namanya Utu Kuning dikirimkan ke Papua Nugini. Dia datang ke sana karena di sana nggak banyak buah. Dia mulai tanam buah. Di dalam kesenggangannya dia cari bibit, dapat bibit buah nanas, pineapple. Dia mulai suruh orang untuk tanam, bayar orang-orang itu. Ketika nanasnya sudah mulai mau berbuah, mau dipanen, orang-orang ambil semua. Dicuri kalau malam. Dia marah-marah. Kemudian dia kasih tahu orang-orang, ini nanasku. Aku sudah bayar kamu. Tapi mereka enggak ngerti. Dia bilang, hukum kami di sini siapa yang nanam, dia yang panen. Akhirnya dia bingung. Dia bilang, saya kan sendirian, enggak bisa nanam semua. Saya harus buka klinik untuk kalian. Akhirnya ada orang yang mau tanamkan. Dia kasih pisaunya yang bagus. Dia bilang, ini hadiahnya. Kamu yang tanam, nanti siapa yang makan? Dia bilang, Tuhan nanti yang makan. Akhirnya dia tanya itu, pastikan pisaunya enggak hilang supaya dia dapatkan nanasnya. Setelah nanas itu mulai mau panen lagi, pencurian itu mulai terjadi. Setiap malam nanas yang matang dicuri orang. Dia marah. Piara anjing, orang-orang menghilang, enggak mau deket-deket rumahnya. Enggak ada yang bisa dibagikan Injil. Sampai satu hari dia menyadari, nanas ini miliknya Tuhan. Kalau aku serahkan aja sama Tuhan, toh aku yang enggak bisa makan. Biar Tuhan jaga punyanya. Dia pengen tahu apa yang Tuhan lakukan. Setelah itu ketika nanas-nanas dicuri, dia enggak pernah lagi marah-marah. Orang-orang kemudian datang dan ngomong sama misionaris tadi. Tuhan, sejak kapan Tuhan jadi orang Kristen? Enggak marah-marah lagi. Dia merasa ditampar, dia merasa malu, dia merasa kaget. Selama ini dia memberitakan kabar baik, tapi hidupnya tidak menunjukkan karakter Kristus. Sejak saat itu dia berbagi nanasnya, dia tidak makan sendiri, dan orang-orang mulai datang bisa mendengarkan kabar baik. Saya percaya ketika kita menomorsatukan Tuhan, menghormati Dia, Tuhan memberikan favor dalam kehidupan kita, kemurahannya, kebaikannya. Tapi pada saat yang sama ketika kita mulai memberi hormat kepada orang sekeliling kita, menunjukkan karakter Kristus, memberikan nilai lebih dari kehidupan kita kepada orang-orang sekeliling kita, kita pun menerima favor, kemurahan, kebaikan dari orang-orang sekeliling kita. Saat itulah kita bisa menjadi saksi untuk pemberitaan Injil. Menunjukkan, lihat hidupku loh. Kamu bisa lihat hidupnya Kristus. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh lakukan ini, doa saya, Tuhan memberikan kemurahan yang berlimpah-limpah. Orang-orang di sekeliling memberikan kemurahan yang berlimpah-limpah. Doamu tidak akan terhalang, mujizatmu akan engkau terima. Tuhan memberkati. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami mau Tuhan, firman ini mengubahkan kehidupan kami, mengubahkan keadaan kami. Satu hal yang mau kami lakukan pada hari ini, kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, kasih kemurahan Tuhan turun atas kami, sehingga kami bisa berubah dan mengalami mujizat-Mu. Memberkati setiap kekasih Tuhan yang mendengarkan firman ini, biar Tuhan bekerja memberikan kemurahan dan mujizat-Mu. Sehingga apa yang mereka lakukan berhasil, keluarganya diberkati, kesehatannya diberkati. Apapun yang tangan mereka pegang Tuhan, Engkau jadikan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Have a nice day. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku minta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan
Bapak Ibu, saya percaya setiap kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Sucipto Kusno. Biarlah setiap firman yang kita dengar, kita praktekkan, kita terapkan di dalam keseharian kita. Dan saya percaya setiap kita, iman kita bertumbuh karena pendengaran kita akan firman, dan pada saat kita melakukannya, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Saya berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang hari ini menghadapi masalah yang sulit, menghadapi kondisi mungkin yang engkau mungkin sedang berdoa hari-hari ini, Bapak Ibu sedang berdoa hari-hari ini dan menantikan jawaban dari Tuhan. Saya mau berdoa supaya setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara, setiap keluh kesah, setiap masalah yang Bapak Ibu sedang hadapi, Tuhan akan memberikan jalan keluar dan diberikan kekuatan kepada setiap kita untuk bisa menanggungnya. Sebentar lagi kalau Bapak Ibu memberikan persembahan melalui QR code yang ada ataupun melalui transfer, saya berdoa supaya setiap persembahan yang diberikan adalah sebuah korban syukur di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Kerajaan Allah akan ditegakkan. Mari kita akhiri ibadah kita dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu semua. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah dan akan memberikan persembahan. Kami tahu bahwa setiap persembahan yang kami berikan itu akan memperluas kerajaan Allah. Dan kami mau berikan dengan sukacita karena kami tahu kami tidak sedang menyumbang gereja, tapi kami sedang mempersembahkan korban kami kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkenan atas setiap korban yang kami terima. Saat ini juga Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami masalah, yang mengalami satu kondisi yang berat hari-hari ini, yang membutuhkan jawaban dari Tuhan, yang membutuhkan jalan keluar dari Tuhan. Saat ini Bapak Ibu kalau ada di rumah masing-masing ataupun dimanapun engkau berada saat ini, dan jam berapapun engkau melihat tayangan ini, dan engkau ada di dalam kondisi yang sulit dan memerlukan jamahan Tuhan, silakan angkat tanganmu dan letakkan tangan kananmu di dada, angkat tangan kirimu dan biarlah berkat Tuhan saat ini turun atas setiap kau. Tuhan berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap anak-anak-Mu yang memerlukan jawaban doa. Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah terlambat di dalam menolong setiap umat-Mu. Berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kesulitan yang sedang mereka hadapi, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Berikan kekuatan untuk mereka bisa menanggungnya. Karena kami percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan berdoa berikan hikmat kepada anak-anak-Mu saat ini untuk memecahkan, untuk menemukan jalan keluar dari setiap masalah yang sedang dihadapi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kami, mari kita serahkan hidup kita saat ini di dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Tuhan saat ini seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua.